Selamat malam saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini. Shalom, kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing, dan kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali melalui siaran ini kami menjumpai seluruh anggota keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini. Dalam proses kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami dan memelihara kami. Saatnya dalam ibadah keluarga di hari Rabu ini, kembali kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Dan kami jadikan firman-Mu tetap menjadi perisai dalam hidup kami, dan tetap memberi kami kepada kekuatan untuk kami tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama kami di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita di malam hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yehezkiel, pasalnya yang ke-37 ayat 24 sampai dengan 28, yang demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab di malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita ini juga masih menyangkut dalam proses pemulihan bangsa Israel, dan bagaimana nubuatan daripada Yehezkiel tentang kondisi Israel yang masih dalam pembuangan. Mari kita perhatikan cara Tuhan ketika akan memulihkan dan membaharui umat Israel setelah mereka akan keluar dari tanah pembuangan Babilonia. Bacaan kita hari ini menggambarkan sebuah masa-masa ataupun harapan ke depan. Apa yang Tuhan sediakan bagi Israel setelah 70 tahun mereka berada di pembuangan. Dan Tuhan sudah siapkan bagaimana mereka akan dikembalikan lagi. Dalam proses pemulihan,
dan dikatakan juga proses pembaharuan. Ini menyangkut banyak hal yang akan dan harus dilakukan oleh orang Israel sendiri. Mari kita perhatikan. Mereka akan hidup menurut peraturanku dan melakukan ketetapanku. Dua kata di sana bermain. Hidup menurut peraturan dan melakukan ketetapan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembaharuan yang dikehendaki oleh Allah adalah sebuah proses di mana Israel harus dikembalikan lagi dari cara pandang mereka, mindset mereka yang sudah dalam kondisi keputusasaan dan kehilangan harapan. Sekarang nubuatan Yesaya mengembalikan bahwa mereka akan diperbaharui. Caranya adalah mereka harus hidup menurut peraturan yang Tuhan sudah siapkan. Dan yang lebih penting lagi, bukan sekedar mereka mengetahui bagaimana mereka harus taat pada semua peraturan dan kehendak Tuhan, tetapi juga melakukan semua yang Tuhan mau. Jadi proses pembaharuan itu bukan sebuah kegiatan atau sebuah cara Tuhan ketika Tuhan memulihkan Israel lalu Israel cuma diam saja atau pasif, tetapi mereka harus ada aksi. Aksinya adalah dikembalikan lagi bahwa mereka harus hidup menurut peraturan dan melakukan segala ketetapan Tuhan. Apa yang terjadi kalau Israel mau melakukan itu? Dikatakan lagi, maka mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan. Jadi perjanjian yang kekal itu dari nenek moyang mereka akan Tuhan tetap nyatakan. Kalimatnya tadi, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal. Kita bisa lihat. Jadi Tuhan kembali membaharui perjanjian itu. Bahwa mereka akan dikembalikan, bukan saja dikembalikan kepada tanah perjanjian itu, tetapi mereka juga dikatakan mereka akan menjadi umat Allah, katanya begitu. Jadi citra mereka ketika berada di pembuangan sudah diperbaharui, dikembalikan lagi menjadi umat kepunyaan Allah. Pada bagian terakhir bacaan kita mengatakan ini lebih penting. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang menguduskan Israel. Saudara-saudara, mari kita lihat kata menguduskan di sini. Bukan seperti sesuatu yang kalau kita mau katakan kudus, suci, tidak. Menguduskan berarti dipisahkan. Jadi umat Israel kembali dipisahkan dari sekelompok bangsa-bangsa menjadi umat Allah. Dikembalikan lagi, dipisahkan. Lalu Tuhan memberkati Israel. Dan Tuhan kemudian memakai bangsa ini yang nantinya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat di sana. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian Tuhan kembali diperbaharui. Dan inilah sebuah berita tentang masa depan Israel pasca pembuangan dari Babilonia. Saudara-saudara, mari kita mengangkat persoalan ini. Kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi dalam suasana. Saya seringkali mengajak saudara dan saya untuk tidak kita keluar dari persoalan. Tapi kita melihat persoalan demi persoalan yang sekarang kita hadapi. Lalu kita mencoba melihat itu dalam terang firman Tuhan. Janji tentang nubuatan ataupun apa yang dikatakan firman Tuhan oleh Nabi Yehezkiel. Kembali mengingatkan kita semua. Bahwa proses pembaharuan sekarang sedang Tuhan kerjakan. Seperti yang saya katakan dalam ibadah hari Minggu. Bahwa Tuhan ingin kembali membaharui keluarga demi keluarga. Keharmonisan rumah tangga akan dikembalikan. Sebagaimana harapan kita semua.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, suatu saat pun kita akan dihantar dan kita akan dikembalikan seperti yang dikatakan. Israel 70 tahun dibuang, tapi saatnya mereka akan dikembalikan. Dan mereka akan bersama-sama sebagai bangsa, sebagai umat kepunyaan Allah. Mereka berdiam dalam bait kudusnya. Dan berarti kita juga harus berproses. Tidak terasa kita sudah melewati hampir 1,5 bulan. Itu berarti kita masih berjalan seperti bangsa Israel. Bayangkan 70 tahun sekian generasi. Karena itu mari kita tetap setia. Konteksnya dalam bacaan kita sekali lagi, ketika Israel akan diperbaharui, mereka harus punya komitmen bersama. Yang pertama, hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Berarti sekarang kita diajak untuk berkomitmen dengan Tuhan. Kalau waktunya nanti saudara dan saya dihantar melewati masa sulit ini, catatan penting sekali saudaraku. Mungkin sebelum waktu-waktu proses ataupun keadaan seperti ini, saudara jarang menginjak yang namanya bait suci. Sekarang kita kembali berkomitmen. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali melewati masa yang sulit ini dan dihentar masuk ke dalam gedung gereja, maka kita pun diajak untuk mengembalikan lagi ibadah-ibadah kita. Dan kita diajak untuk selalu mengingat bahwa hari Minggu adalah hari Sabat yang diberikan Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi jangan lupakan itu. Kalau kita mau diperbaharui oleh Tuhan, mari kita berkomitmen dengan Tuhan. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, tempat kediamanku pun akan menjadi milik mereka. Akan ada mereka, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Berarti saudaraku, ketika Tuhan mengantar kita kembali masuk ke dalam gedung gereja, jangan lupa kita punya kewajiban. Kita harus berkomitmen dengan Tuhan. Kita kembali dalam ibadah bersama, yaitu dalam persekutuan setiap hari Minggu. Kalau kita mau mulai, mari kita mulai dari keluarga. Ibadah keluarga, ibadah hari Minggu di dalam keluarga, sampai waktunya pembaharuan Tuhan terjadi. Saudara dan saya akan kembali ke tempat ini, ke dalam gedung gereja, untuk menjadi umat Allah yang mau menurut peraturan-peraturan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan menguatkan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.